Di dalam sebuah negara demokrasi, individu maupun kelompok mengkritik pemerintah seharusnya menjadi hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Sangat disayangkan ketika orang-orang yang kritis kemudian mendapatkan cap kadrun, anti NKRI atau radikal. Tanggal 7 Mei 2021 yang lalu, beberapa tokoh berkumpul di Serpong untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang jalannya kehidupan bernegara. Ada Riza Ramli, ekonom senior, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Panglima TNI 2015-2017, dan Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI. Kita akan melihat apa yang mereka lakukan dalam hari-hari ke depan. Halo guys, kita ketemu lagi di Coffee Break edisi hari Senin 10 Mei 2021. Kalau kita merujuk kepada hasil hisap dari Muhammadiyah yang menyatakan Lebaran akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei, artinya tinggal 3 hari lagi ya dengan hari ini. Tinggal 3 hari lagi puasa Ramadan 1442 Hijriah ini akan berakhir. Dan kita lihat ya, orang-orang ramai itikaf ya, sayangnya bukan di masjid ya, tapi di mall dan juga di Tanah Abang. Jadi kalau lihat ya di tayangan-tayangan mungkin video atau apa di TV berita-berita, itu kayaknya di Tanah Abang sama di mall kagak ada COVID ya. Kacau, kacau, kacau. Harusnya kita itikaf di masjid ya. Nah, gue ingetin ya, kalaupun lu harus ke mall, pusat perbelanjaan segala macam, jangan lupakan prokes ya. Jangan sampai nanti kita nyesel di belakang karena kita ingin merayakan Lebaran ya, belanja persiapannya ternyata justru kita kena musibah ya. Jangan sampai. Oke, bro, sambil nunggu buka ya, ngabuburit, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Belakangan gue iseng aja sih ngelihat komentar-komentar yang ada di kolom komentar dari video-video podcast yang gue sajikan buat lu semua. Ya banyak yang mensupport, banyak yang mendoakan juga. Tapi yang mengkritik ya, yang memaki, yang membuli banyak juga. Kalau gue hitung itu kira-kira prosentasenya ya yang dislike itu 5-10% lah. Ya, dengan beberapa komentar yang terkait dengan itu. Cuma ada satu ya yang gue sayangkan, nggak tahu kenapa ya. Kan memang gue ngambil posisi mengkritik ya. Gue banyak mengkritik kebijakan pemerintah dari pemerintahan Pak Jokowi dan juga para state aparatus yang lain. Nggak tahu kenapa yang mengkritik itu kok nggak substantif ya. Ini gue lagi curhat nih, gue jadi pengen curhat. Beberapa itu ya apa ya ngomongin itu kayak apa? Kadrun gitu ya. Masa iya tiap orang mengkritik kemudian disebut kadrun? Ada yang bilang ini channelnya kadrun karena isinya kritik. Ini nyinyir kepada pemerintah, nggak ngapa-ngapain segala macem. Gua agak apa ya, agak miris. Karena menurut gua ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, justru ya kita harus cermati kekurangannya ya, bukan kelebihannya. Ya karena kalau kelebihannya yang muji udah banyak ya. Dan yang namanya pujian itu seringkali kan jadi racun. Jadi racun yang meninabobokan yang kemudian membuat kita lupa sama realita. Ya, lupa nih kita sama bopeng-bopeng, sama tambalan-tambalan, sama hal-hal yang bolong yang mungkin harus segera kita perbaiki. Jadi gue tuh pengen menegaskan bahwa gue mengkritik ini the way gue menunjukkan bahwa gue cinta sama NKRI ya, gue cinta sama Indonesia. Karena itu gue mau ya ngerepotin diri untuk mengkritik. Nah, jadi menurut gue lebay banget ya, hanya gara-gara mengkritik kemudian orang disebut kadrun, disebut macam-macam. Lah, apalagi bro, kalau kita tempatkan dalam konteks negara demokrasi. Di dalam sebuah negara demokrasi yang namanya check and balances itu ada sebuah keharusan. Jadi kalau ada pihak ya, itu bisa individu, bisa ormas, bisa partai politik mengambil posisi sebagai oposisi, ini adalah sebuah apa ya? Sebuah hal yang wajar. Bahkan sebuah keharusan, prasyarat dari sebuah negara demokrasi. Kalau lu nggak mau ada yang mengkritik, ya lupakan aja. Bilang aja terus terang bahwa kita tidak lagi menjadi negara demokrasi, tapi menjadi negara otoriter, ya. Ya kan? Mau nggak lu jadi negara otoriter? Kan nggak mau kan? Ya gue sih paling nggak gue nggak mau. Mungkin sebagian dari lo juga nggak mau. Nah sekali lagi dalam sebuah negara demokrasi yang namanya oposisi itu normal, wajar.
Bentuknya bisa berupa parpol, bisa berupa ormas, bisa berupa individu, bisa berupa apapun gitu loh. Dan itu harus ada ya, bukan sekedar wajar, itu harus ada. Dan gak boleh disalahin juga, ini oposisi nyinyir doang nih sama pemerintah gitu. Tugasnya oposisi, orang-orang yang tidak sedang diberikan tugas atau amanah menjalankan pemerintahan, ya mengkritisi pemerintahan. Kan logiknya begitu ya. Jadi kalau ini pemilu nih ya, ada presiden yang ikut pemilu, parpol yang ikut pemilu, kemudian menang, maka mereka memerintah. Kan begitu. Nah yang nggak menang ya, artinya apa tugasnya? Jadi oposisi. Dan dalam logika demokrasi yang sehat bro, yang namanya oposisi dan penguasa itu setara ya. Karena kalau hilang satu nggak jadi negara demokrasinya. Nah gue ngerasa belakangan paradigma ini yang hilang. Seolah-olah kalau kita berseberangan dengan pemerintah, nggak setuju, kemudian mengkritik itu berarti nyinyir. Itu berarti kadrun, itu berarti nggak NKRI, itu berarti radikal, itu berarti macem-macem. Nah ini yang gue bikin gue sedih ya. Nah kalau misalnya cercaan tadi itu datang dari penguasa menurut gue wajar. Tapi yang bikin gue sedih adalah ada sebagian dari kelompok masyarakat sipil yang nggak ngerti gitu. Yang nggak ngerti bahwa gue nih apalagi dalam posisi sebagai jurnalis itu sedang menjalankan peran dalam sebuah negara demokrasi. Ya apalagi kalau konteksnya tadi peran gue sebagai jurnalis ya, yang namanya yang namanya media, yang namanya jurnalis itu menjalankan peran sebagai pilar keempat dalam sebuah negara demokrasi, yaitu pers yang bebas. Dan pers itu by design ya, by default harusnya berposisi oposisi terhadap pemerintah. Karena kami ini bukan humas dari pemerintah. Nah bro, dalam konteks ini ada satu peristiwa ya, mungkin bagi sebagian orang ini peristiwa kecil, makanya nggak ada yang ngeberitain dengan gegap gempita. Tapi buat gua ini adalah satu peristiwa yang dahsyat. Kejadiannya tanggal 7 ya, hari Jumat minggu yang lalu di Serpong ya, di salah satu sekolah ya, sekolah Insan Cendekia Madani di Serpong. Ini ada pertemuan yang menurut gua sangat bersejarah. Ya, jadi momennya sebenarnya adalah buka bersama dan gue menjadi saksi ya, karena kebetulan gue hadir ya di pertemuan itu. Nah bro, yang bikin momentum ini menjadi sangat menarik ya, karena hadir beberapa tokoh ya. Mungkin sebagian orang akan mengkategorikannya sebagai tokoh oposisi. Ya, di situ hadir Bung Natalius Pigai ya, dia adalah mantan komisioner dari Komnas HAM yang kita tahu dalam banyak konteks menyampaikan kritik yang dahsyat ya, luar biasa kepada pemerintah. Hadirlah juga di situ Bung Said Didu. Ini adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN ya, pernah juga kalau gua nggak salah menjadi staf khusus dari Menteri SDM ya. Kritik-kritik dia terhadap bagaimana perekonomian kita dijalankan juga cukup pedas ya. Nah kemudian juga hadir beberapa tokoh yang lain ya, gua nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi yang paling menjadi catatan dan sorotan adalah hadir dua orang tokoh yang selama ini memang dikenal sebagai tokoh oposisi. Yang pertama dari sipil, yang kedua adalah dari militer. Yang gue sebut dari sipil adalah Bang Riza Ramli ya. Berkali-kali ya gue interview Bang Riza Ramli di podcast ini. Selama ini kita kenal Bang Riza Ramli ini banyak banget mengkritisi kebijakan ekonomi khususnya yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ya, Riza Ramli ini yang memperkenalkan istilah Menteri Keuangan terbalik. Jadi Sri Mulyani yang dua kali loh 2018-2020 ya itu mendapat gelar sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan juga Pasifik ya, oleh Riza Ramli justru disebut sebagai Menteri Keuangan terbalik. Sebabnya simpel banget ya. Karena surat utang negara yang dikeluarkan oleh Indonesia itu ternyata menawarkan yield atau return yang di atas surat utang dari beberapa negara lain yang sebenarnya dari risiko investasi itu lebih tinggi ketimbang Indonesia. Jadi sebenarnya logikanya harusnya yield kita lebih rendah. Sehingga Bung Rizal mempertanyakan, ini sebenarnya Sri Mulyani ini bekerja buat siapa? Ya, apakah buat kepentingan Indonesia atau justru untuk kepentingan para kreditor di luar sana? Nah itulah mengapa kemudian Riza Ramli menyebutnya sebagai Menteri Keuangan terbalik ya. Artinya memberi manfaat bukan kepada Indonesia tapi kepada kreditor ya. Riza Ramli ini juga yang gua inget memberikan predikat baru ya. Sebelumnya kan dia menyebut Sri Mulyani sebagai SPG-nya IMF.
Karena membuat kita berutang banyak banget sama lembaga-lembaga kreditor. Nah, gara-gara Sri Mulyani pernah mengeluarkan statement mengajak masyarakat untuk belanja baju ya, belanja baju lebaran, dikasih tambahan baru ya. Apa namanya, sebutan baru sebagai SPG baju, SPG pakaian. Emang pedes ya kalau Riza Ramli ini ngasih kritik. Satu lagi adalah sosok yang juga sudah beberapa kali gue interview ya, hadir sebagai tamu di kanal podcast ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Panglima TNI 2015-2017. Ya. Dua tokoh ini membuat suasana pertemuan tadi itu jadi hangat ya, karena gagasan-gagasan yang mereka sampaikan. Nah, yang menarik bro, di luar dua tokoh oposisi ini juga hadir seorang tokoh, ini bukan tokoh oposisi ya, karena saat ini sedang on position memimpin DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu Pak Lanyala Mahmud Mataliti. Pak Lanyala Mataliti ini kita tahu ya, pernah running untuk menjadi ketua PSSI ya, itu yang gue inget sih ya, mungkin juga pernah menjabat beberapa jabatan yang lain. Nah sekarang beliau menjadi ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bro, sebagaimana suasana ya buka puasa bersama ya, acaranya sangat cair, ngobrol santai ya, biasa ledek-ledekan ya. Gue geli-geli juga ya, ternyata tokoh-tokoh itu kalau ketemu itu suka nostalgia ya tentang masa lalu, ngobrolin dulu ngapain segala macam. Nah, tapi yang menarik adalah masing-masing tokoh ini diberi kesempatan ya oleh moderator, oleh host untuk ngomong ya di panggung, di stage, dan mereka ternyata punya gagasan yang luar biasa. Yang ini menurut gua harusnya ya kalau pemerintah mau mendengar, mau menyimak, ini dahsyat sebenarnya. Misalnya saja ketika Bung Natalius Pigai tampil, ya kebetulan dia ini dikasih kesempatan pertama karena dia harus segera pergi ke Jogja jadi ngejar pesawat di bandara. Bung Natalius Pigai ini bicara tentang kondisi Indonesia. Ya, dia menyoroti dengan kerangka penerapan Pancasila dan menurut gue dahsyat ya. Bagaimana Bung Pigai ini melihat ya, kalau kita gunakan parameter Pancasila, selama ini begitu banyak kebijakan ya, langkah-langkah pemerintah dan bagaimana negara ini dikelola yang melanggar sebenarnya atau setidaknya tidak sejalan dengan Pancasila. Misalnya dia bicara tentang sila pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Bung Pigai ada banyak kondisi objektif yang itu harus kita akui, di mana justru tokoh agama, umat beragama ini dibuat berbenturan ya, bahkan dipersekusi gitu. Gua pas denger analisisnya dalam juga ya. Kemudian juga bagaimana Bung Pigai menyoroti sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dia menyoroti kesenjangan yang juga dikaitkan dengan sila kelima tentang keadilan sosial. Yang juga menarik ketika Bung Pigai menyoroti sila ketiga, persatuan Indonesia. Pigai menyoroti dengan tajam masalah keterbelahan masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir yang justru tampaknya justru dipelihara ya. Yang dipelihara atau dipertahankan dan kemudian ada yang mengambil keuntungan dari situ. Nah itu Bung Pigai. Yang gua ingat yang tampil juga di atas stage itu adalah Bung Said Didu. Ya seperti biasa ya, Said Didu mengkritisi bagaimana perekonomian kita dikelola. Gue inget banget ya Bung Said Didu mengkritisi satu hal, yaitu persoalan ekonomi kita yang sebenarnya berjalan itu sudah menggunakan ventilator. Jadi lu bayangin ya, orang yang sudah susah bernapas nih dengan normal ya itu dibantu dengan ventilator. Dan kata Bung Said Didu, ventilatornya itu adalah Bank Indonesia. Ya, artinya karena keuangan kita sudah seret, penerimaan negara itu sudah berat, akhirnya pemerintah mencoba mendanai ya semua pengeluaran itu dengan hutang ya. Caranya apa? Menerbitkan surat utang negara. Kalau dulu Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk membeli surat utang negara itu di pasar primer, harus di pasar sekunder, sekarang boleh. Dan itu sudah ratusan triliun ya. Technically artinya Bank Indonesia sudah mencetak uang untuk membeli surat utang negara tadi. Ini berbahaya sebenarnya, ini yang disebut ventilator. Kalau saja Bank Indonesia tidak campur tangan, menurut saya itu bisa jadi sebenarnya sudah lama perekonomian kita ambruk. Nah itu kata Said Didu. Nah yang juga menarik perhatian gue adalah ketika Bung Riza Ramli tampil ke stage ya. Beliau mencoba menganalisis kondisi menjelang kejatuhan Pak Harto ya, kejatuhan Orde Baru di bulan Mei tahun 98 yang lalu.
Rizal Ramli menggambarkan bagaimana sebenarnya ketika itu kan baru saja sidang umum MPR ya di bulan Maret kalau gua nggak salah itu memilih kembali Pak Harto ya 100% loh ya aklamasi begitu. Dan ketika itu tidak ada pihak yang menduga bahwa Pak Harto akan jatuh dalam waktu yang sangat singkat ya. Semua pengamat luar dalam dan luar negeri ya militer semua masih memberikan dukungan penuh ya support penuh kepada Pak Harto. Tapi kemudian ternyata ya karena waktu itu rejim Orde Baru ya dalam memilih Pak Harto memandang remeh krisis ekonomi ya kemudian juga tidak menangkap suara-suara kritis dari berbagai pihak termasuk sinyal yang diberikan oleh Amerika Serikat dan juga ternyata ada peran IMF yang memberikan formula-formula kebijakan ekonomi yang justru ternyata menimbulkan reaksi keras dari masyarakat antara lain misalnya pencabutan subsidi yang menimbulkan kenaikan harga BBM yang sangat fantastis. Ya akhirnya timbul demo-demo yang anarkis dan hanya dalam 21 hari setelah terpilih dalam sidang umum MPR Pak Harto Orde Baru ternyata jatuh. Nah, nampaknya Bung Rizal Ramli ingin menggambarkan bahwa kalau kita tidak ingin kejadian yang sama berulang ya kondisi-kondisi tadi terutama ya meremehkan krisis ekonomi itu nggak boleh dilakukan ya karena memang menurut analisis beliau krisis ekonomi saat ini sebenarnya jauh lebih buruk ketimbang krisis yang dialami tahun 98. Tahun 98 menurut Bung Rizal Ramli setidaknya daerah-daerah di luar Jawa itu justru bersyukur karena krisis ya karena kemudian rupiah anjlok ya sementara mereka ini kan dari perkebunan ya ada kopra ada macam-macam ya apa aja tuh ya perkebunannya macam-macam lah komoditasnya dan semua ini harganya jadi naik ya dalam rupiah. Nah tapi hari ini enggak. Jawa luar Jawa sama aja semuanya merasakan krisis ya karena memang kapasitas produksi itu udah nggak ada. Itu menurut analisis dari Rizal Ramli. Gua pas dengerin jadi miris juga jadi deg-degan gitu ya. Lah kemudian Pak Gatot Nurmantio juga tampil dikasih waktu ngomong di stage ya. Beliau meng-highlight lagi apa yang pernah disampaikan mengenai proxy war juga mengenai perang biologi yang kita rasakan sekarang. Jadi pandemi ini dan ketidaksiapan kita menghadapinya, keterpurukan kita sebagai dampak dari pandemi ini menunjukkan betul bahwa kita menjadi korban, salah satu korban dari perang biologi yang itu sudah dia suarakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Nah, menariknya juga ya, acara ini kemudian ditutup ya, pas habis buka itu ditutup dengan satu speech singkat lah dari Pak Lanyala Mataliti. Berbeda dengan pembicara-pembicara sebelumnya yang spontan begitu, Pak Lanyala ini nampaknya menyiapkan satu teks ya, jadi cukup rapi ya. Yang gue ingat adalah Pak Lanyala mengingatkan ya agar pemerintah kembali mengelola ekonomi ini sesuai dengan pesan atau sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar yang menghendaki agar ekonomi disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan. Nah, kita bisa paham ya, karena memang fakta hari ini, terutama setelah Undang-Undang Minerba, kemudian Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan beberapa yang lain, perekonomian kita ini sangat heavy kepada investor, sangat heavy kepada pemodal, yang dimanjakan, diberikan begitu banyak fasilitas, sementara buruh ya dan komponen-komponen lain dari masyarakat itu menjadi korban. Dan jangan heran, akhirnya yang kita rasakan adalah ketimpangan yang kian membesar dari waktu ke waktu. Nah bro, yang menarik adalah bagaimana kita melihat ya pertemuan ini. Ya mungkin beberapa orang ya yang berada di sisi pemerintah ini akan nyinyir. Wah ini apa nih gitu ya. Mungkin dianggap apalah makar atau apalah serupa dengan itu ya. Tapi menurut gua sekali lagi sebagai sebuah negara demokrasi wajar banget ya. Ya, ada upaya untuk ketemu dari orang-orang yang melihat ada persoalan bahwa bangsa ini tidak berjalan dengan baik-baik saja. Dan mereka menyuarakan itu, mencoba memformulasikan apa yang sedang terjadi dan menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Ya bahwa itu punya nuansa politik of course ya karena bagaimanapun yang berkumpul adalah para tokoh politik. Jadi menurut gua nggak akan heran ya kalau kemudian ini akan bergulir ya menjadi sebuah kekuatan yang mendorong perubahan. Karena bagaimanapun gua yakin rakyat banyak di bawah sebenarnya sangat mengharapkan ya adanya sebuah percepatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
Ya karena tadi menurut gua mereka yang ada di bawahnya sebenarnya merasakan betul ya satu tekanan ekonomi yang dahsyat, ditambah lagi tadi satu kebuntuan ya dalam politik dan juga di dalam hubungan sosial. Ya lu bayangin aja belakangan ini ya yang namanya cebong versus kadrun ya tadi perpecahan itu dahsyat luar biasa dan selalu ya yang gua bikin kesel itu adalah yang disalahin adalah karena oposisi nyinyir. Ya, kok nggak ada upaya serius dan sungguh-sungguh untuk mengevaluasi kayak apa sih sebenarnya kebijakan pemerintah. Nah, jadi menurut gua kalau kemudian besok-besok kita mendengar bahwa Poros Serpong ini akan menjadi satu gerakan yang serius untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan hal-hal yang kritis terhadap pemerintah, menurut gua ya hal yang wajar. Karena again kita sebuah negara demokrasi ya. Jadi ini nggak ada hubungan sama kadrun atau cebong, ini hubungannya dengan cara yang kita masing-masing pilih untuk mencintai Indonesia. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.